Inilah kemacetannya luar biasa. Jam berapa ini? Jam 18. Lanjut. Ya. Nah, ini yang saya bilang pasar tumpah ya. Oke, ini saya masih berada di jalur Bumi Ayu Purwokerto. Oke, di sotonya udah datang. Oke, alhamdulillah sudah selesai sarapannya. Alhamdulillah yang punya warung orang Muhammadiyah, jadi digratiskan sarapan pagi ini. Ya, rezeki emang gak kemana, qadarullah. Begitu parkir motor, yang punya langsung menghampiri dan melihat motor dengan stiker Muktamar, lalu menyapa dan mengaku bahwasanya beliau juga termasuk orang Muhammadiyah. Alhamdulillah. Nih saya lanjut perjalanan lagi menuju Bumi Ayu. Nanti di sana saya akan berhenti lagi untuk bertemu dengan sanak saudara. Syukur-syukur nanti bisa ketemu dengan ketua PCM-nya. Mudah-mudahan. Nah, ini satu yang saya takutkan. Setelah sarapan, setelah minum teh hangat, muncul lagi nanti begoknya. Biasanya seperti itu. Perut sudah kenyang, di jalan jadi bego. Mudah-mudahan enggak. Bismillah. Insya Allah sore atau malam hari sudah masuk kota Jogja. Amin. Ya, inilah jalur favorit saya, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi ketika memulai masuk jalur ini. Di sini ada kenangan ketika sekolah di Jogja dulu. Setiap mudik, bis malam yang saya tumpangi selalu hampir setiap mudik selalu lewat jalur ini. Karena kalau dilihat dari map, dari Google Maps, itu memang jalur yang paling terdekat dari Lampung menuju Yogyakarta. Itu pasti diarahkan melalui jalur ini. Awalnya melalui Jakarta, Pantura, kemudian dari Losari nanti diarahkan ke jalur memotong jalur tengah ini sampai ke jalur selatan. Oke, nanti di ujung sana pemandangannya lebih bagus lagi. Nanti akan saya rekam. Sekarang saya akan fokus berkendara dulu. Ini lewat bis yang dulu sering saya tumpangi ketika
mudik dari Jogja ke Lampung ketika masih sekolah. Ini PO nya. Jadi memang ini jalurnya. Kebetulan ini saya berbarengan, kemungkinan ini yang dari Lampung. Kalau sekitar jam segini kemungkinan dari Lampung atau dari Palembang. Ya inilah bis yang dulu sering saya naiki atau tumpangi ketika saya pulang mudik dari Jogja ke Lampung. Luar biasa. Ini saya mau mengisi bensin lagi, tinggal 2 strip. Sebelah mana ini Pertamaxnya? Situ nggak ada Pertamax. Pertamax. Pertamax penuh? Penuh. Oh, ini 4 kali. $38 hampir sama dengan yang semalam. Kasih. Ya, keempat kalinya saya mengisi bahan bakar di Kabupaten Brebes. Yang pertama di Bakahuni, Lampung. Yang kedua di Bekasi Utara. Ketiga di Indramayu. Ya, ketiga di Indramayu. Atau di Karawang, antara Karawang Indramayu. Terus yang keempat di sini di Kabupaten Brebes. Dengan rata-rata pengisian di angka 40.000. Karena saya isinya Pertamax. Oke, kita lanjut lagi. Kan baru beberapa menit udah muncul begonya. Apa yang saya bilang, ketika perut sudah kenyang begonya muncul, sama seperti ini. Aduh, nggak tahan. Padahal belum lama, baru 15 menitan meninggalkan rumah makan tadi. Udah bego. Tambah lagi cuacanya. Bagaimana nanti siang? Luar biasa. Ini tadi saya menepi sejenak, peregangan tubuh, karena benar-benar udah sampai teriak-teriak tadi untuk menghilangkan katuk, tetap aja masih hilang kesadaran beberapa detik, dan itu berkali-kali. Akhirnya saya putuskan untuk menepi, karena saya sudah bicara sendiri, sudah nggak sadar. Akhirnya saya menepi. Saya putuskan untuk menepi karena bahaya, sangat bahaya sekali. Saya menepi, kemudian saya minum air mineral, kemudian saya peregangan badan supaya fresh kembali. Alhamdulillah ini bertahan berapa lama, mudah-mudahan sampai bumi ayu. Apalagi sekarang udah disuguhi dengan pemandangan yang subhanallah, perbukitan di sana, dan di sana ada Gunung Selamet.
udara yang cukup sejuk di lereng pegunungan Gunung Slamet. Nah, ini kan sangat bahaya, jalurnya sempit. Ditambah ngantuk. Aduh. Hilang beberapa detik bisa fatal akibatnya. Sekitar 5 jam, 5 sampai 6 jam, 5 jam 20 ya, 5,5 jam itu di Google Map jarak dari sini ke Jogja. Akan tetapi saya akan singgah dahulu di Bumi Ayu. Ngantri, jalannya sempit. Nanti kalau sudah ketemu jalur selatan di antara mana itu, mulai dari Banyumas, Kebumen. Nah, itu nanti akan sangat lebih syahdu lagi. Nah, mungkin nanti saya akan singgah jika di sepanjang jalan nanti ada yang jualan dapat ayu. Nah, itu cita-cita saya kemarin waktu ke Jogja naik bis, naik mobil itu. Jadi saya ingin sekali suatu saat nanti naik motor ke Jogja dan saya akan singgah di penjual dapat ayu. Jadi waktu itu saya berpikir pas mudik Lebaran, jadi senang sekali melihat orang-orang yang mudik menggunakan roda 2. Tengah malam mereka masih jalan sampai pada akhirnya mereka sudah lelah mungkin karena memang sudah larut. Sekitar jam 1, jam 2 itu mereka memutuskan untuk istirahat, dan istirahatnya itu unik. Istirahatnya itu mereka nggak perlu mencari pom bensin atau rumah makan. Jadi di emperan toko. Jadi apa ya, unik gitu dilihatnya. Begitu terasa lelah, motor langsung menepi, motor standar, pengendaranya langsung tidur di emperan toko. Ada yang tidur di warung yang sudah tutup. Ya, ini alhamdulillah kesampaian, dan nanti saya akan mencari penjual dawet ayu. Oke, kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara, ini saya sudah mau memasuki kota Bumi Ayu. Nanti rencananya saya akan mampir atau nanti janjian dulu di depan rumah sakit Siti Aminah. Siti Aminah, asik. Rumah sakitnya seperti apa? Kita lihat nanti. Kalau kemarin saya lihat di Google itu bangunannya lumayan baru, bagus.
saya menyalahi prosedur. Iya, menyalahi prosedur karena Google tadi menunjukkan saya harus belok kiri. Akan tetapi saya lurus terus. Sesekali saya membantah perintah Google karena kemarin Google telah menunjukkan saya jalan yang salah. Ya, di Jakarta Utara kemarin, atau tepatnya di Bekasi Utara, dia menunjukkan bahwa saya suruh memasuki jalan tol. Dasar Google geblek. Akhirnya saya melewati jalur sempit, di pinggir kiri sawah, di kanannya semak belukar, dan jalannya cor-coran, tetapi jalannya sudah ambles dan retak-retak. Luar biasa Google. Nah, ini kenapa ini older nih nengkleng terus? Udah dibenerin. Wah, di depan jalurnya merah. Ya, wajar karena pasar. Ini namanya pasar. Iya, siapa bilang alun-alun? Pasar apa ini? Pasar Bumi Ayu. Masa pasar Pak. Pasar Bumi Ayu. Suasananya hampir mirip di daerah Ambarawa. Ambarawa. Ya, mirip daerah Ambarawa. Jalan naik turun. Terus ketemu pasar. Ya, inilah suasana kota Bumi Ayu. Ini kota kecamatan ini, bukan kabupaten ya, kota kecamatan. Karena Bumi Ayu itu adalah kecamatan, bukan kabupaten. Kabupatennya Kabupaten Brebes. Brebes adalah penghasil bawang merah. Maka dari itu Maka dari itu kenapa bawang merah selalu membuat Brebes mata? Brebes ya, bukan Brebes. Ayo. Pelan ya, beginilah. Inilah serunya kalau lewat pasar. Agak sedikit macet-macet dengan dinamika angkot-angkot yang naik turunkan penumpang. Ini Pasar Bumi Ayu. Ya, Pasar Bumi Ayu. Buminya Ayu dah. Yang lain nggak punya bumi. Pokoknya ini buminya Ayu. Starla apalagi nggak boleh. Ini bumi milik Ayu. Kah begitu? Wah, itu seperti banjir lahar dingin. Wah, asik. Jam berapa sih ini? Tak terlihat pun. Bodo amat. Sekitar jam berapa ini? Wah, ada kuda alias jaran di depan. Jaran goyang, goyang jaran. Oh, haha. Jarannya goyang. Nah, itu dia jarannya. Asik. Wih, jaran. Mencas dia. Slow es. Digigit kuda nggak lucu juga kan? Bahaya digigit kuda nanti. Biarin angkotnya aja yang digigit. Gua mau gah. Sepertinya di belakang ada rekan rapi. Dia mengikuti atau menguntit. Saya melihat dari spion. Saya akan pura-pura tidak tahu. Dan saya akan
Oh, menghilang kah? Padahal saya pelan-pelan. Jaket saya sudah jelas tertulis Rapi Rider. Kemudian di belakang, di boxnya jelas tertulis call sign saya. Juliet Zulu 08 5 Hotel Yankee. Oh, ternyata dia tidak membuntuti. Alhamdulillah. Padahal kalau dia membuntuti dan mengajak ngopi, itu akan lebih lama lagi. Selamatlah. Asik. Iya. Joget juga ini Bapak. Ih, tukang becaknya nggak pakai sendal. Waduh, ada kucing oranye 2 itu. Berarti dia tidak mengikuti tadi. Tidak mungkin dia tidak tahu. Saya sembari mencoba apakah beliau respect. Ternyata mungkin iya, iya, iya. Mantap. Begitulah angkot. Jangan pernah emosi dengan angkot. Percuma. Oke Pak, duluan Pak, yuk. Tuh, muat bawang merah dan cabai mobilnya. Ah, ini jaran lagi. Mana rumah sakitnya? Oh, ini kah? Iya, ini rumah sakitnya. Oh, saya sudah sampai rumah sakit. Ya, saya akan tunggu di SPBU sebelah mana ya? Oh, oh, saya akan mencari tempat yang nyaman. Senyaman-nyamannya mana ini? Sini kah? Boleh sini? Bismillah. Alhamdulillah.
Pun ya duluan ke Jogja, sampai berjumpa di Jogja. Ye, sami-sami. Pak Vin. Assalamualaikum. Ye. Tadi saya sudah sempat tidur dari jam berapa tadi, jam 11 atau setengah 12, sekitar setengah 12 sampai dengan jam 1. Luar, sudah cukup untuk menghilangkan kantuk. Dan kenapa saya hanya tidur di teras, saya tidak di dalam, karena memang kan ini di lereng pegunungan, jadi sejuk di teras. Bahkan kalau di dalam rumahnya malah terlalu dingin, dan nggak perlu AC rumah-rumah di sini karena memang sudah ada di lereng pegunungan. Nah, itu salah satu dari sur PCM Bumi Ayu yang rumahnya tidak jauh dari rumah sakitnya. Inilah rumah sakit Muhammadiyah, RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumi Ayu. Oke, ini kita lanjut lagi perjalanan menuju Jogja, sekitar kurang lebih 5-6 jam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya menanjak terus, semakin kesana semakin menanjak. Cuacanya alhamdulillah cerah, dan alhamdulillah sampai sejauh ini, mulai dari Lampung sampai dengan Bumi Ayu, saya belum ketemu dengan yang namanya hujan. Alhamdulillah Allah menjaga, karena luar biasa ketika hujan itu saya harus menggunakan rompi hujan, dan itu sungguh sangat melelahkan ketika berkendara di waktu hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti sampai Jogja pun tetap cerah. Nanti sampai jalur selatan sepertinya sudah gak akan ketemu penjual dawet ayu, karena posisi sekarang sudah sekitar jam 2 ini. Kalau masih ketemu nanti hampir, saya takutnya nanti kesorean ketika sudah sampai daerah Kebumen atau daerah Banyumas. Nanti rencana sampai Jogja langsung saya mungkin akan menuju ke Tugu Jogja dulu untuk foto-foto, kemudian setelah itu baru pulang ke rumah. Kebetulan tidak jauh dari Tugu Jogja rumahnya, yaitu di belakang Malioboro. Sudah terlihat mendung di ujung sana. Apakah ini pertanda nantinya akan bertemu juga dengan hujan? Ya, mudah-mudahan saya bisa melewati mendung itu sebelum mendung itu turun ke bumi. Sekarang sudah sampai Aji Barang. Ini saya mau ambil ke kanan aja, jalur yang biasa saya lewati. Merah. Di sana mendung, sudah mulai turun tadi 1-2 rintik hujan.
Ternyata di bagian selatan pun sama seperti itu. Nah, itu sudah ada yang menggunakan jas hujan. Oh, sepertinya kita akan bertemu dengan hujan. Bertemu lagi dengan jalur kelok-kelok yang agak sedikit turun naik. Nah, ini sekarang ke bagian naiknya. Jadi ada perbedaan ketika kemarin sebelum diganti ruler 10 dan kombin 9 gram itu untuk melibas tanjakan seperti tikungan. Tadi akselerasinya lambat. Jadi ketika kita posisi menanjak nikung, ketika kita buka gas, dia akan ada jeda beberapa detik untuk motornya melaju. Nah, ini beda sekarang ketika rollernya sudah diganti. Jadi ketika kita buka gasnya, otomatis dia juga langsung melaju. Jadi lebih agresif. Dan ditambah lagi dengan busi racingnya, mungkin ada faktor atau membantu dari busi racingnya. Jadi lebih responsif, lebih agresif ketika motor ini atau gasnya dibuka. Dia lebih responsif untuk menerima hentakan atau tarikan. Nah, ini kemarin di waktu-waktu injury time kepikir untuk mengganti, tadinya hanya kepikir untuk mengganti busi racingnya saja, tapi setelah bincang ngobrol tertarik untuk mencoba ganti rulernya. Dan kemarin disarankan coba untuk di kombin ruler yang 10 gram dengan yang 9 gram. Nah, ini tanjakan seperti ini, kalau kemarin belum ganti ruler, dia akan ada jeda ketika melibas tanjakan ini. Tapi ini ringan saya, itu yang membedakan. Jadi si motor itu dia menunggu perintah dari kita, menunggu dalam artian ini saya mau digas gak, mau digas gak, mau digas gak, kalau digas saya melaju gitu. Jadi kalau yang kemarin udah diperintah digas begini, nanti dulu lah, tunggu dulu. Nah, itu bedanya. Ini kenapa saya sedikit ngebut, karena ya perlu dilihat, perlu diketahui di atas itu hidupnya sudah ingin turun ke bumi. Ya, gelap sekali. Oh, tolong, sudah ada yang menggunakan jas hujan basah. Ternyata kita harus cepat mencari tempat untuk menepi. Alfamart kah? Ini sudah mendungnya gelap, ditambah efek kacamata helm saya juga gelap, jadi terlihat sangat gelap. Ini sudah sampai mana? Nah, ini mulai turun. Rintik hujan turun saat kita berdua, asik. Ku cari kehangatan. Sawahnya tuh. Ini tadi kalau cuacanya cerah, luar biasa. Ada apa gerangan memacetkan?
petirnya sudah menyambar-nyambar. Tanda hujan akan turun. Itu hujan sudah turun di depan. Sepertinya saya harus segera mencari perlindungan. Saya segera mencari perlindungan supaya tidak kehujanan. Saya kembali keluar. Itu hujannya di sana sudah seperti itu. Saya kembali keluar. Saya ingin mencari tempat berteduh dulu. Di mana tempatnya? Oke, di sini saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah jalan lagi. Akhirnya ketemu hujan beneran di daerah Jatilawang. Dan sebenarnya ada jas hujan, tapi ya lagi pengen santai. Maksudnya tadi ketemu sama abang ini dari Bekasi, aslinya dari Medan. Selisih 10 tahun dengan saya. Beliau dulu di motor Tiger, tapi nggak pernah ikut komunitas. Nanti sambil tunggu hujan kita berbincang-bincang. Abang ini hobinya mancing, jadi hampir setiap bulan abang ini pulang ke Purworejo karena istri dan anaknya ada di Purworejo. Abang ini kerja di Bekasi. Abang ini kemarin berangkat dari Bekasi jam 8 pagi. Jam 8 pagi berangkat dari Bekasi, sedangkan saya berangkat dari Lampung itu jam 9 pagi. Nah, makanya saya tanya, abang mampir di mana aja kan, kok baru apa ini? Nah, abang ini memang mampir di saudaranya di daerah Perupuk tadi. Dan kadang-kadang abang ini kalau lagi pulang gini dia bawa joran. Bekasi Purworejo kadang bisa sampai 3 hari. Karena apa? Ketika melihat sungai itu berhenti abang ini mancing dulu, karena saking hobinya mancing, bukan makan ikannya tapi memang hobi mancingnya. Tadi banyak cerita dengan abang itu, tukar pengalaman, tukar cerita. Abang ini juga bawa jas hujan, cuman tadi ya udahlah santai aja dan nggak kejar waktu juga. Karena kalau posisi hujan yang abang takutkan itu tadi lubang. Sepertinya abang itu trauma dengan lubang. Jadi dari apalagi kalau jalan malam katanya tadi udah nggak mampu, apa ya, udah penglihatan sudah mulai kurang. Oke, di suasananya hujan seperti ini, saya sudah ada di Jatilawang ini menuju arah Lebasen. Sepertinya saya tidak akan menemukan yang namanya penjual dawet ayu. Alhamdulillah, ini baru dari getuk goreng. Bapaknya tadi yang jual. Kalau dulu bulan Maret ibunya, sekarang bapaknya. Nih, moga laris Pak ya. Ini langganan, kemarin Maret juga ada kesini. Oke Pak. Buat temen teh, getuk goreng, guys.
Ada rasa durian, rasa nangka, rasa gula Jawa, dan satu lagi rasa bayar. Rasa bayar. Saya mau ngopi di Alfamart saja dulu. Ngopi. Saya ingin mencoba rasanya. Saya mencoba di sini. Oke, ini saya lagi singgah atau berhenti di Alfamart. Ini saya akan mencoba getuk gorengnya. Ini getuk gorengnya saya pilih yang rasa nangka. Saya coba namanya unboxing. Susah. Nah, ini saya unboxing getuknya. Ini pasangannya air mineral. Kalau dia air teh hangat itu cocok sekali. Getuk gorengnya. Oke, ini getuk gorengnya. Saya coba. Mantap. Makan bakso dan hujan, tambah lagi dengan teh hangat. Kami menunggu hujan reda, tapi hujannya kayaknya nggak reda-reda. Kita nikmati sampainya di Jogja, karena sekitar 3 jam lagi atau 4 jam lagi sampai Jogja. Nanti rencana di Jogja langsung menuju rumah yang di belakang Malioboro. Mudah-mudahan yang kuncinya belum tidur, karena pasti kemalaman sampai Jogjanya. Oke, berarti getuk gorengnya dulu. Oke, ini sebenarnya saya tadi udah dari tadi sampai di Jogjanya, tapi tadi dari Wates itu ketemu dengan rombongan relawan ambulan. Terus saya diajak sekalian untuk ngopi di base campnya, jadi saya ikut di daerah Jalan Parangtritis. Nah, ini saya sekarang mau pulang ke rumah di belakang Malioboro. Jadi tadi ketika masuk Jogja, sebenarnya mulai dari Cilacap tadi udah hujan sampai dengan masuk Jogja. Bahkan di Jogjanya, ketika masuk Jogja itu hujan deras dan banjir tadi. Di beberapa jalan, di ruas jalan di Jogja tadi tergenang banjir karena hujan terlalu lebat, jadi mengakibatkan banjir. Nah, ini alhamdulillah udah mulai reda dan hanya rintik-rintik. Ini saya berjalan dari arah Jalan Paris, Parangtritis ke arah Malioboro. Nanti saya mau mampir di Tugu Jogja dulu sebelum pulang untuk foto-foto. Nah, ini saya belok kiri Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Tugu Jogja. Di depan sana Tugu Jogja, saya akan cari lokasi untuk foto. Setelah itu baru saya pulang ke rumah.
Oke, saya sudah selesai foto-foto. Waktunya saya pulang. Saya pulang akan melalui jalur Malioboro. Ini jalan Pangeran Mangkubumi. Ini kalau ke kanan ini ke stasiun Tugu. Itu sebenarnya nggak boleh itu lewat sana itu, tapi motor pada terabas lewat sana. Tidak tertib lalu lintas. Kita harus putar balik ke bawah melalui taman parkir Abu Bakar Ali. Ya, inilah jalan Malioboro. Tidak ada penjual di emperan toko, sekarang dipindah di teras Malioboro. Ini depan ini kita memasuki jalan Ahmad Yani. Kalau di sebelah utara tadi jalan Malioboro, ini sekarang jalan Ahmad Yani. Nah, ini jalan ini kalau mau ke rumah saya belok kanan aja, karena memang rumah ada di belakang Malioboro. Sudah banyak berubah suasananya. Di depan yang tadinya dulu bangunan sekolah kalau tidak salah, ini sekarang sudah jadi hotel, karena memang Jogja kota wisata, kota pelajar. Nah, ini kalau ke kanan ini ke Gedung Negara, kembali ke Malioboro. Ini di depan sini ada Polres Tabes. Ini Jalan Bayangkara menuju, kalau lurus terus itu menuju ke stasiun Tugu. Ini saya ke kiri ke arah Jalan KS Tubun, di mana pusat bakpia atau awal mula bakpia Patok itu dibuat itu ya di jalan ini. Jadi kalaupun bakpia yang ada di seluruh Jogja itu tersebar di mana-mana, asal mula pembuatan bakpia dari tahun sebelum merdeka mungkin itu ada di jalan ini. Nah, ini saya akan masuk gang, jadi nggak terlalu jauh dari Malioboro, kalau jalan sekitar 5 menit. Alhamdulillah saya sudah sampai. Mudah-mudahan sampai rumah bisa masuk ini nanti boxnya, atau harus ngelepas. Rumah dalam keadaan kosong, tidak ada yang nunggu. Saya mau ambil kunci rumahnya dulu.